Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kehadiran hari ini bagaimana ketua kelas? Apakah ada siswa yang tidak hadir? Ketua kelas kita, Laili, bagaimana? Hadir semua ya? Ya, terima kasih. Dipertahankan ya untuk selanjutnya, kehadirannya dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Oke, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Indonesia Raya, di dalam hati. Ibu Pinpin ya. Menyanyikan nasional dimulai. Selesai. Baik, anak-anak ibu, tahu tidak Upin Ipin? Tahu. Yang lain bagaimana? Tahu tidak Upin Ipin? Yang kembar itu ya, Bu? Iya, yang kembar itu. Di sini tugas kita adalah nanti ibu minta di LKPD anak-anak ibu sekalian coba tuliskan bagaimana perwatakan Upin Ipin. Siapa tokoh utamanya, siapa tokoh pendukungnya. Nanti di akhir pembelajaran kita ibu minta LKPD-nya dikumpul ya. Baik, untuk materi kita hari ini, coba anak-anak ibu sekalian perhatikan di slide. Tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtemanya pekerjaan orang tuaku. Yang kedua, tokoh. Tokoh bisa kita katakan juga sebagai pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama ini adalah tokoh yang paling utama di dalam cerita. Tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Pekerjaan orang tuaku, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang pertama ada tema, yaitu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Contoh tema yang sering digunakan dalam sebuah cerita adalah tema persahabatan, tema pendidikan, pengalaman pribadi, motivasi, anak sekolah, kehidupan sehari-hari, liburan, remaja, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tema ini adalah ide dasar. Apa dasar anak-anak ibu sekalian mengambil sebuah cerita? Nah, itu ide dasar. Nah, yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang tidak memiliki peran penting dalam suatu cerita karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap dan mendukung tokoh utama. Yang ketiga adalah latar. Latar ini adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, latar waktu. Misalnya, pagi ini, jam 8 atau pukul 8.00 Upin Ipin berangkat ke sekolah. Nah, berarti latar waktu. Kalau latar tempat, di sebuah desa, berarti itu sudah mengatakan latar tempat. Latar suasana. Pagi ini suasananya sangat mendung. Itu contoh latar suasana. Paham, Nak? Oke. Yang keempat, penokohan atau perwatakan adalah watak atau karakter ataupun citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Misalnya kita ambil tadi tokoh Upin Ipin. Bagaimana perwatakannya di situ? Coba Laili, bagaimana perwatakan Upin Ipin? Kalau Upin sama Ipin
Iya. Bagaimana dengan Rizka? Sama Bu Upin Ipin suka jailin temannya, tak baik juga ke Iya. temannya. Iya, suka menolong. Iya, berarti anak-anak ibu ini ibu anggap sudah paham di penokohan ya. Penokohan tadi adalah watak atau karakter atau citra tokoh yang disajikan di dalam cipta penulis. Ya. Selanjutnya alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terdiri dari 3 jenis. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Yang keenam adalah amanat, pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya harus bersifat positif. Amanat ini apa? Misalnya kita contohkan sebagai legenda Sampuraga. Cerita di legenda Sampuraga itu apa pesan yang tersimpan di dalam legenda Sampuraga? Oh, berarti tidak boleh durhaka kepada orang tua. Harus yang positifnya. Biasanya kalau di amanat itu harus yang positif. Jangan kita ambil yang negatifnya. Kita harus durhaka kepada orang tua. Kita harus mencari istri atau suami yang kaya raya. Tidak seperti itu. Amanat ini biasanya pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Selanjutnya, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila? Aku Bu tahu. Coba dulu sebutkan apa-apa saja isi Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terus Yang kedua, yang kedua apa, Nak? saya lupa tuh apa ya? Masa kelas 4 Pancasila pun tidak hafal? Coba Sinta Mustika. Kemanusiaan sudah beradab, Bu. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusunan perwakilan. Itu nomor berapa? Nomor 4 itu, Nak. Nomor 3-nya apa? Persatuan Indonesia bukan Bu? Iya, mantap sekali. Persatuan Indonesia. Baru yang keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang terakhir yang kelima. Keadilan Bagus sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, hubungan simbol dengan makna sila, kita ambil sila ketiga, Nak ya. Apa tadi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Bagus sekali, Persatuan Indonesia. Coba perhatikan makna simbol dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar. Banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan sila ketiga. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Seperti itu, Nak, kita pun rakyat Indonesia harus bangga kita terhadap tanah air dan bangsa kita. Jangan seperti yang sekarang, saya Bu suka film Korea Bu, berarti kamu itu menunjukkan kamu juga bangga dengan negara yang lain. Tidak seperti itu. Nah, kita harus bangga dengan tanah air kita sendiri dan bangsa kita sendiri. Yang kedua, rela berkorban dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Yang keenam, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dari pernyataan sikap-sikap ini yang mencerminkan sikap sila ketiga ini, Ibu harapkan
di dalam diri anak-anak ibu sekalian sudah ada tertanam ya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia kita. Dari materi yang kita pelajari ini, hari ini adakah yang tidak paham? Atau adakah yang Ananda ingin pertanyakan? Sebelum kita menjawab LKPD, ada yang perlu dipertanyakan, Nak? Iya Bu, saya mau bertanya Bu. Oh iya, Untuk latar suasananya seperti apa saja Bu? Apa di cuaca saja? oh bagus sekali pertanyaannya. Bu, saya bingung. Suasananya tadi Ibu contohkan di cuaca pagi ini, sore ini. Apakah cuma di situ aja, Bu? Kata kawannya, bagus sekali pertanyaannya. Tidak, Nak. Suasana itu kan banyak. Suasana perasaan juga. Hari ini aku sedih. Itu juga suasana. Hari ini aku gembira sekali. Itu juga suasana. Bagaimanakah suasana Ananda? Baik itu suasana di lingkungan, suasana perasaan, itu termasuk kepada suasana. Paham, Nak? Paham Bu, terima kasih. Iya, mantap sekali pertanyaannya. Sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, coba Ibu bertanya dulu ya, untuk mematangkan materi. Apakah Ananda paham atau tidak? Coba Ibu tanya dulu Rizka. Mana Rizka? Rizka? Iya Bu. Coba Ibu tanya ya. Tadi Rizka berangkat ke sekolah. Jam berapa? Tadi berangkat pukul 7.30 Bu. Tadi orang tua disalam waktu mau berangkat. Iya Bu, pamitan dulu ke mama sama ke ayah. Berarti tanpa Rizka sadari, Rizka sudah melakukan pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan keluarga. Itulah contohnya, Nak. Oh iya Bu. Iya, paham? Paham Bu. Baik, untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu. Untuk 30 menit ke depan, Ibu akan tagih LKPD-nya dan Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.